Apa itu sitokin? Sitokin adalah protein yang dihasilkan oleh sel dan berfungsi terhadap sel itu sendiri maupun sel-sel lain di sekitarnya. Sifat-sifat sitokin. Yang pertama, pleiotropi. Pleiotropi merupakan satu sitokin yang memiliki lebih dari satu efek terhadap berbagai jenis sel. Contohnya, ada inteligen 4 yang dihasilkan sel T helper membantu sel B dalam memproduksi imunoglobulin E, di mana imunoglobulin E ini merupakan antibodi yang dapat ditemukan pada reaksi alergi atau hipersensitivitas. Selain itu, interleukin 4 ini juga dipakai oleh sel T helper itu sendiri dalam membantu diferensiasi dari sel T0 menjadi sel TH2. Dan interleukin 4 ini juga dipakai untuk proses inhibisi pada makrofag. Sifat yang kedua yaitu redundansi merupakan dua atau lebih sitokin yang mempunyai aksi yang sama. Contohnya interleukin 2, interleukin 4, dan interleukin 5. Ketiganya ini dihasilkan oleh sel T helper yang membantu sel B dalam proliferasi atau memperbanyak diri. Ketiga, sinergi. Bekerja sama dengan dua atau lebih sitokin untuk menunjukkan efek yang lebih besar dari hanya efek aditif. Jadi, yang tadinya efeknya sedang, namun pada sinergi ini efek yang diberikan jauh lebih besar atau lebih kuat. Contohnya, IFN gamma atau interferon gamma yang dihasilkan oleh sel T helper dan TNF atau tumor necrosis factor yang dihasilkan oleh makrofag. Apabila keduanya bekerja sama akan meningkatkan ekspresi MHC1 pada beberapa tipe sel, di mana MHC atau Major Histocompatibility Complex merupakan molekul yang dihasilkan oleh APC yang berfungsi dalam merepresentasikan antigen pada sel T pembunuh atau sel T segi 8. Sifat yang keempat, antagonisme. Antagonisme merupakan dua atau lebih sitokin yang mempunyai aksi yang berlawanan. Contohnya, interferon gamma. Interferon gamma berfungsi dalam mengaktifasi makrofag. Dan jika makrofag beraktivasi berlebihan, maka interleukin 10 akan menghambat aktivasi dari makrofag tersebut. Fungsi sitokin. Yang pertama, sebagai mediator fungsi imunitas. Contohnya, tipe 1 interferon dan TNF-alfa atau tumor necrosis faktor alfa. Yang kedua yaitu sebagai regulator pertumbuhan limfosit, aktivasi dan diferensiasi. Contohnya yaitu interleukin 2, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 12 dan interleukin 15. Yang ketiga yaitu sebagai aktivator sel-sel inflamasi. Contohnya tipe 2 interferon seperti interferon gamma. Yang keempat sebagai stimulator hematopoiesis atau menstimulasi pembentukan sel-sel darah. Contohnya interleukin 3, GM-CSF atau granulosit macrophage, colony stimulating factor, dan interleukin 7. Ada beberapa cara kerja sitokin. Yang pertama adalah autokrin. Yang dimaksud dengan autokrin adalah sitokin yang dihasilkan akan bekerja sendiri terhadap yang memproduksinya. Seperti yang terlihat di gambar ini, sel penghasil molekul messenger juga memiliki reseptor untuk molekul messenger tersebut dan merespon untuk sel itu sendiri. Yang berarti bahwa sel target dari molekul sinyal ini adalah sel yang sama dari mana mereka dihasilkan. Oleh karena itu, persinyalan autokrin membantu sel untuk mengirim sinyal ke dirinya sendiri. Selama perkembangan awal, persinyalan autokrin memastikan diferensiasi sel-sel ke dalam jaringan yang benar. Cara kerja yang kedua dari sitokin
yaitu parakrin. Sitokin tersebut akan berperan pada sel-sel yang terdapat di sekitar sel penghasil sitokin. Jadi apa sih sebenarnya parakrin itu? Parakrin itu berarti molekul messenger berkeliling dalam jarak yang dekat melalui ruang ekstraseluler menuju sel lain yang tak jauh dari sel penghasil molekul messenger tersebut. Mengapa jaraknya cukup dekat? Karena molekul itu tidak stabil, terdegradasi oleh enzim atau terikat pada matriks ekstraseluler atau ECM. Selanjutnya, cara kerja ketiga dari sitokin yaitu endokrin, di mana sitokin akan mengikuti aliran darah dan berperan pada sel-sel yang letaknya cukup jauh dari sel penghasil sitokin. Seperti gamma tersebut, ketika sel menerima sinyal untuk mengeluarkan hormon, butiran sekresi dipindahkan ke pinggiran sel endokrin, kemungkinan besar oleh kontraksi mikrofilamen. Setelah pelepasan peptida ke dalam aliran darah, mereka mengikat reseptor pada permukaan sel target, mengaktifkan serangkaian peristiwa intraseluler sering dimediasi oleh utusan kedua seperti skillik adenosin monofosfat, protein kinases atau kalsium. Kelebihan sitokin. Apa yang terjadi menyebabkan penyakit? Telah ditemukan bahwa interleukin 1 dan tumor necrosis faktor alpha diproduksi berlebihan pada artritis reumatoid, di mana mereka terlibat dalam peradangan dan kerusakan jaringan.